Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Ketua Yayasan Kanzul Wafail Bayan, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Islam Al-Bayani, yang terhormat Ibu Kepala TK Al-Bayani, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan Staf, serta Bapak Ibu Wali Murid dan siswa-siswi TK SD Islam Al-Bayani yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sedikit tentang sedekah. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab tentang pemurah dan dermawan, disebutkan bahwa ada riwayat dari Adi bin Hatim radhiyallahu an bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqun nar walau bisyiqqit tamrih." Takutlah kamu kepada api neraka walaupun dengan sedekah hanya dengan separuh biji kurma. Hadis riwayat Bukhari. Begitu pentingnya sedekah sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita sampai-sampai kita harus bersedekah walaupun hanya dengan separuh biji kurma. Bapak Ibu rahimakumullah, ada sebuah kisah tentang sedekah, yakni kisah dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Abdurrahman bin Auf. Pada suatu ketika Rasulullah menyampaikan bahwa Rasulullah akan bersama orang-orang miskin, dan orang-orang miskin serta orang-orang kaya ini akan berbeda ketika di yaumil akhir. Orang-orang yang kaya akan bertahan lebih lama di yaumil hisab, sedangkan orang miskin akan lebih dulu dihisab. Orang kaya akan lebih lama berdiri di yaumil hisab dikarenakan perhitungan hartanya. Kemudian sahabat Abdurrahman bin Auf ini ketakutan, dia gelisah. Dia tidak ingin berdiri begitu lama di yaumil hisab. Dia ingin bersama Rasulullah dan bersama orang-orang miskin. Seperti kita ketahui, Abdurrahman bin Auf adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kaya raya, yang ketika dia bersedekah, hartanya justru tidak habis, bahkan semakin bertambah. Abdurrahman bin Auf ini berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jadikanlah hamba-Mu ini orang miskin, agar hamba dapat bersama-sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Masya Allah, di zaman ini kita berlomba-lomba untuk menjadi berkecukupan, untuk menjadi kaya, sedangkan sahabat Rasulullah pada zamannya justru berlomba-lomba untuk menjadi seorang yang miskin. Suatu hari kemudian, setelah perang Tabuk, tumbuhan kurma milik para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini busuk dan harganya pun anjlok. Para penduduk Madinah bingung akan menjualnya kemana. Kemudian Abdurrahman bin Auf berpikir bahwa inilah saatnya untuk dia menjadi miskin. Kemudian Abdurrahman bin Auf membeli semua kurma busuk milik penduduk Madinah dengan harga yang normal. Maka para penduduk Madinah berbondong-bondong ke rumah Abdurrahman bin Auf untuk menjual kurma busuknya. Seketika Abdurrahman bin Auf hartanya habis dan kemudian dia menjadi miskin. Masya Allah. Satu hari kemudian datanglah utusan dari Raja Yaman yang datang ke Madinah. Dia datang membawa berita bahwa di Yaman sedang dijangkiti wabah aneh yang berbahaya. Kata tabib, wabah tersebut dapat cepat sembuh jika mengonsumsi kurma busuk. Para penduduk Madinah memberitahukan kepada utusan tersebut bahwa di rumah Abdurrahman bin Auf terdapat banyak sekali kurma busuk. Tanpa menunggu lama, utusan Raja Yaman segera pergi ke rumah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf sedang bersama tumpukan kurma busuknya. Kemudian utusan tersebut membeli kurma itu dengan harga 10 kali lipat daripada dia saat menjualnya. Masya Allah, Abdurrahman bin Auf kemudian kembali menjadi orang kaya.
Kemudian Abdurrahman bin Auf, dalam riwayat disebutkan ketika hendak waktunya ia meninggal, ia menangis. Bahwa ia menangisi bukan menangisi kematiannya, tapi ia menangisi bagaimana nanti ketika ia akan dihisab di hari perhitungan. Bapak Ibu rahimakumullah, jika pada bulan-bulan biasa kita sedekah mendapatkan pahala, maka dalam bulan Ramadan ini insya Allah pahala sedekah akan semakin dilipat gandakan. Bapak Ibu rahimakumullah, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya memohon maaf jika ada salah kata. Di sini saya tidak ingin menggurui Bapak Ibu sekalian, melainkan saya hanya ingin menyampaikan. Insya Allah saya berharap jika Bapak Ibu melakukannya, mengerjakannya, saya hanya mengharap ridha Allah, saya mendapat bagian pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.